Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Halimatul Mardiah dengan nomor NIM 122002049 dari program studi PGSD semester 3 Universitas Halim Sanusi PUI Bandung dengan mata kuliah PLSBT, dosen pengampu Ibu Nuryanti MPD. Di sini saya izin memaparkan sedikit tentang menghargai keberagaman sesama manusia. Menghargai orang lain adalah tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap yang berbeda dari diri kita. Sikap menghargai ini harus bisa dibiasakan sedini mungkin agar kita tidak mendiskriminasikan orang lain secara tidak sengaja. Selain itu, sikap saling menghargai ini dapat mendorong keterlibatan sosial dalam kehidupan berkelompok. Selanjutnya ada beberapa contoh cara menghargai keberagaman. Yang pertama, suku, bangsa, agama orang lain. Bertemu dengan orang dari suku dan agama yang berbeda adalah salah satu yang sudah biasa di Indonesia. Setiap suku mempunyai kepercayaan budaya mereka masing-masing. Misalnya suku Jawa mengadakan upacara malam Asyura. Lalu misal kita punya teman berbeda keyakinan atau agama. Contoh, kita beragama Islam, teman kita beragama Kristen. Berarti kita harus menghargai ketika teman kita sedang beribadah di gereja setiap minggu. Dengan cara apa? Harus menunggu sampai teman kita selesai beribadah, baru bisa kita bermain lagi. Begitupun sebaliknya, ketika kita ingin melaksanakan sholat, teman kita juga harus menghargai kita untuk melaksanakan sholat. Lalu yang kedua adalah tidak membuang sampah sembarangan, yaitu turut menjaga kebersihan lingkungannya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya termasuk wujud nyata kita menghargai keberagaman yang perlu ditanamkan sejak kecil. Agar apa? Agar kita terbiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya harus mempunyai sikap saling tolong-menolong. Menolong orang lain saat mereka membutuhkan pertolongan termasuk contoh sikap menghargai keberagaman. Sikap tolong-menolong ini dapat dimulai di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Contohnya, kita membantu pekerjaan orang tua di rumah. Contohnya membantu ibu mencuci pakaian, lalu membantu ibu memasak. Sambil main air juga agar tidak bosan juga membantu orang tua. Lalu juga patut diterapkan di lingkungan sekitar kita. Contohnya dengan membantu mengangkat jemuran tetangga kita yang sedang bepergian keluar rumah, berbagi makanan, lalu saling menyapa. Nah, hal ini juga sebaiknya dilakukan tanpa rasa pamrih dan tidak mendiskriminasikan seseorang, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menerapkan sopan santun ketika apa? Ketika contohnya berbicara. Tata krama tidak hanya dilakukan dalam bentuk perbuatan saja, akan tetapi juga dalam ucapan sehari-hari, yaitu menggunakan kata-kata contohnya maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, merupakan salah satu wujud sopan santun yang bisa dilakukan. Meski terdengar sepele, tapi 3 kata tersebut bisa mencerminkan nilai tata krama yang dimiliki oleh seseorang. Nah, berbicara dengan kata sopan juga hendaknya dilakukan kepada semua orang tanpa terkecuali, mau itu punya jabatan atau enggak, atau usianya di bawah kita atau di atas kita, kita harus memiliki sopan santun gitu, jangan membeda-bedakan.
Jadi kesimpulannya, sikap menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi ini dapat diwujudkan dalam bentuk mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, bersikap baik kepada sesama orang tanpa memandang perbedaan, toleransi terhadap keberagaman sosial dan budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.